terlaris, tapi film terlaris di pandemi lebih puas lagi terlaris. Saya bisa menang dari Doctor Strange. Film Indonesia bisa menang dari Marvel. Belum pernah dalam sejarah. Ini terlaris, tapi film terlaris di pandemi lebih puas lagi terlaris. Saya bisa menang dari Doctor Strange. Film Indonesia bisa menang dari Marvel. Belum pernah dalam sejarah. Dan saya tahu kemudian hari bakal ada film lain yang terlaris lagi. Dan itu saya mau terjadi. Mudah-mudahan dari MD lagi. Kalaupun dari lain orang, saya lebih it's okay, it's part of the competition kan. Jadi ada yang di atas langit ada langit, no problem. Tapi untuk KKN mengalahkan Doctor Strange dan layarnya, Anda bisa lihat grafik di cara box office itu waktu Doctor Strange datang hari pertama KKN punya layar dropnya sadis. Yang kita dari mencapai 525 turun ke 320. Kalau nggak itu nggak ada Doctor Strange bisa 700.000 loh, bisa penonton tertinggi. Dan saya nggak ada problem. Tapi lebih puasnya kita bisa menang, ya? Bisa menang, makin strong. Bayangkan di Plaza Indonesia, biasa film Indonesia itu Plaza Senayan aja masih seminggu film lain udah lewat. Minggu lalu bisa 2 layar, Doctor Strange 2 layar. Jadi itu artinya kontennya yang bicara, ya. Dan itu film Indonesia. Oh, saya bangga, saya puas, dan ini kita bisa bilang bahwa tolong film Indonesia punya standar yang tinggi. Bukan dibilang film Indonesia untuk bawaan, untuk daerah Jakarta luar biasa. Sekarang marketnya mungkin film Indonesia, KKN dan lainnya masih lebih unggul KKN. Ya, itu kan sesuatu yang saya apresiasi terhadap penonton dan juga terhadap bioskop yang juga udah support. Saya penting sekali kita balik ya di pandemi ini udah mau selesai, akan jadi endemik, dan mudah-mudahan film akan banyak lagi yang datang dari MD. Ada Naga-Naga, ada Ivana, terus dari luar ada Pengabdi Setan. Jadi saya happy kalau makin banyak film besar yang berkualitas. Jadi kita bangkit. Pak Manos ini seperti yang mengatakan bahwa film Indonesia mentok-mentok 6 juta nih, tapi kemudian KKN bisa mendobrak stigma tersebut, bahkan sekarang mungkin 8 juta, 9 juta tidak mustahil. Seperti apa, Pak? Enggak, kalau saya lihat itulah. Kalau saya lihat, saya maunya apa ya, dari exhibitor, dari semua, jangan meremehkan film Indonesia. Ya, dan terbukti kan, dia mau jagoin film Barat, akhirnya bisa terjadi. Nggak ada guna, kita juga harus fight. Kalau memang mau grow, kita harus niatnya benar-benar grow, kan menguntungkan bersama. Saya selalu bilang dari pihak bioskop, dia mau optimalkan pendapatnya, saya setuju. Tapi kalau optimal pendapatan 100% film Indonesia atau film Barat, ya bela film Indonesia film lokal, lah. betul. Uangnya muter ke Indonesia, pajak kita yang bayar. Film Barat ingat loh keluar, kita 80%, film Barat 100%, tetap film Indonesia dibela. Jadi lawan bagi saya selalu punya cita-cita, lawan saya bukan film Indonesia, lawan saya film asing. Jadi untuk saya bisa benar mau angkanya 8, saya nggak tahu. Saya udah terima kasih, saya ingin lebih naik lagi. Saya punya target, mudah-mudahan tercapai target saya apa. Saya nggak mau ngomong dulu. Baru mau ditanya, Pak. Penasaran, Bapak. Nggak, saya punya target, tapi saya nggak mau ngomong dulu. Mudah-mudahan terjadi. Kalau itu terjadi, gila, kita punya benchmark baru. Ya, saya yakin ada banyak konten IP besar, cerita-cerita bagus yang akan jadi tren lebih tinggi lagi. Dari siapa doesn't matter. Bagi saya kalau bisa MD lagi yang memecahkan rekor ya. Tapi kalau enggak, yang apa film Indonesia kita harus menang. Dan percaya ya, ini mindset orang sekarang. Saya pengennya apa tau nggak? Kan film Barat udah dimentukan tanggalnya. Saya pengen apa tau besok? Ini ada film Indonesia. Mudah-mudahan film Baratnya yang mundur.
Kenapa harus film Indonesia yang mundur? Yang ngalah terus gitu. Ngalah ya. terus, saya nggak mau ngalah, buktinya kan aman. Semua bilang, lu lama masuk di Lebaran bakal rugi, bakal dimakan Doctor Strange, penontonnya rugi, mentok penonton terbanyak, jadi kan bisa. Ya itulah, itu kan mindset, cara berpikir kita yakin. Balik lagi, saya terima kasih kepada pihak eksibitor semuanya. Pak Manos ini Pak tadi kan sempat bilang kalau KKN sempat drop karena Doctor Strange itu mulai dapat angin lagi buat naik lagi, kemudian sampai sekarang seperti itu. Kapan tuh Pak momennya? Ya. Titiknya. Pertama gini, KKN tidak drop karena Doctor Strange. Dropnya karena layarnya diturunkan. Dikurangi. Dari 5 layar, 4 layar Doctor Strange kita penuh. Ya nggak bisa dong. Akhirnya kan KKN 3 layar. Balik Betul. lagi. Jadi bukan KKN drop karena Doctor Strange. KKN di drop karena bioskop layarnya dikurangi. Beda. Dan juga percaya nggak? Saya nggak mau ngomong. Doctor Strange minggu lalu dapat muntahan dari KKN. Karena tiketnya habis terus dan Habis. langka. Orang ngomong saya 8 kali ke Cibinong City. Ini orang saksi kemarin. Nggak dapat. Akhirnya nonton film Terpaksa Indonesia lain. Dia nggak ngomong Doctor Strange. Indonesia lain. Ya oke, good. Akhirnya saya bilang kenapa nggak beli pakai online? Dia bilang ya MTX saya handphonenya keganti bla bla bla. Saya ganti baru. Dan menariknya apa? Ini Anda bisa lihat juga datanya di Singapura. Lihat bioskop, kita kerjasama Golden Village di Singapura. Layar minggu lalu sama layar minggu kedua lebih banyak minggu kedua. Artinya kan under screen, tapi dia orang cepat balik badan sampai dia orang copotin Doctor Strange, masukin yang belum kejual advance ticket sale, dia masukin KKN. Kita nggak usah ngomong Malaysia, sudah memecahkan rekor, sudah 11 juta ringgit and counting, 15 mudah-mudahan 20 juta ringgit. 20 juta ringgit itu kurang lebih 1,82 juta penonton di Malaysia, penduduknya 30 juta. Jadi kan ini kecapian luar biasa potensinya. Mudah-mudahan saya bisa bawa ke dunia. Saya juga udah mau apply ke Toronto Film Festival untuk midnight screening. Biarin saya mau promosikan ke dunia. Saya mau ini film saya bawa semaksimal mungkin. Saya nggak tahu hasilnya mau apa, tapi saya mau promosikan. Itu sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Opportunity baru kalau mau lihat. Pak Manos, ini kan tadi KKN tayang juga di Singapura dan Malaysia, Pak Manos. Ini tayangnya sejak kapan sih Pak Manos, dan antusias dan jumlah penontonnya sendiri di dua negara itu seperti apa sejauh ini? Kalau di dua negara itu nggak hitung baik penonton. Jadi gini, pertama di Singapura tayang hari Kamis, Malaysia juga hari Kamis. Minggu lalu. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Sekitar tanggal 12. Tanggal 13, sorry. 12 hari 12 Malaysia. 12 Malaysia, tapi belum optimal show-nya. Dia malamnya nambah show. Singapura juga tanggal 12 sneak preview sampai jam 11 malam, 12 malam, 12.15, 12.40 pagi jadi tayang. Sampai sekarang juga kalau Anda cek di Golden Village app. Jadi dia tayang dari tanggal 12 sneak sampai kalau nggak salah berapa hari yang lalu sudah melewati 11 juta ringgit. Jadi itu kurang lebih 1 juta penonton. Di Malaysia mungkin sekarang udah 1,3, 1,4 juta. Di Singapura kalau nggak salah sudah $400,000. Kalau nggak salah mungkin and counting, nggak tahu kalau. Jadi bayangkan kalau kita bisa dapat $600-700,000 itu sekitar $60,000, $10 lah per tiket. 60.000 orang yang nonton di Singapura, 600.000. Film kayak Doctor Strange, kayak film-film lain ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi persentase kita tuh oke banget di sana. Jadi saya lihat ini ada market untuk film Indonesia. Ya, dan ini kan horror tapi mystical. Jadi ini yang jadi menarik bagi saya. Pak, KKN di Indonesia terbanyak itu di daerah mana sih Pak? Apa Jakarta kah atau mungkin? Ini luar biasanya. Orang Jakarta kan biasanya lamban dulu. Gue mau lihat dulu. Kalau film Barat Jakarta, ya daerah belakangan. Ini Jawa Tengah sampai sekarang Jogja, Solo, Pekalongan. Coba deh lihat deh. Jauh langkahnya. Orang muntah ke bioskop lain. Tasik, jadi Jawa Tengah, Malang, gak dapat terus.
di mana dia full. Itu dari awal sampai sekarang full terus. Jawa Barat, Tasik, Garut, Sumedang, ya, Bandung pasti. Jadi itu menarik dan nyusul Bali bagus, turun jadi naik lagi. Jakarta slow, nggak jelek, biasa hanya pinggiran Jakarta. Terus habis itu sekarang semua naik. Jadi itu yang jadi menarik sekali. Rata-rata semua. Manado biasanya bukan market film Indonesia, naik layarnya udah lebih banyak. Jadi saya lihat Palembang, Banjarmasin layarnya 4 layar lebih. Jadi saya lihat ini tanda-tanda super positif. Kalau udah angka-angka begini, ini udah seluruh Indonesia. Tapi Jawa Tengah sangat kuat, Timur, Barat juga. Pak Manes, apa strategi Bapak untuk mempertahankan agar jumlah penonton dalam minggu-minggu ini, kalaupun turun tidak yang amblek gitu? Iya. Apa ada cinema visit atau seperti apa? Cinema visit sih kita nggak lakukan. Kita udah mau beda strategi aja di sini. AMD mau rubah cara promosi film, gimana caranya. Saya lagi belajar juga tiap hari. Jadi lebih ya mungkin kalau yang nonton ya mulai pada endorse juga, jadi word of mouth pertama sekali. Itu lebih kuat. Ya pasti itu nomor satu. Dan kedua strateginya saya lihat tuh mudah-mudahan dari pihak bioskop bisa mendukung, terus mendukung dan jangan gampang copotin. Siapa tahu ini jadi sesuatu dan pihak bioskop sangat membantu ya dari semua lah, dari 21 CGV, Cinepolis, sekarang semua lagi all out untuk KKN dan independen juga. Pak Manos tadi tentang Toronto International Festival seperti apa Pak Manos, dan apakah akan ada international festival lain yang nantinya akan include KKN di dalamnya? Saya selalu kan nggak ada anti apapun. Kalau festival yang lain apapun yang ada di Indonesia kami ikut. Yang pasti Toronto Film Festival saya mau masuk ke screening, tergantung mereka pilih untuk sesinya, mana sesi mana. Saya juga belum pernah ikut Toronto, tapi sebelum laku aja saya udah ada feeling saya mau kirim. Ya, pada hari pertama itu langsung saya udah kerja. Kebetulan saya di Amerika. Jadi saya pengen lihat ini animo diterima karena kan film ini ada sedikit budayanya sangat kelihatan. Jadi mungkin tepat bakal dapat apresiasi, apalagi karena Singapura terima, ya mungkin kan ada orang asing yang juga bisa terima. Kalau Malaysia sih lebih dekat dari kita, nggak bisa jadi patokan. Pas ya, maksudnya of course banyak film dan laku. Jadi strateginya ke sana, I will see. Pak Manes, apakah akan ada KKN Cinematic Universe atau Simple Man Cinematic Universe mungkin dengan pencapaian sebagus ini? Kayaknya udah ada sesuatu, udah lagi dimasak. Tapi apa tunggu dulu. Yang pasti ada Serabino. Itu kita udah lagi skripnya udah jalan sebelum KKN tayang pas waktu itu udah skripnya juga keren banget, beda banget. Mungkin nggak se-viral KKN, tapi kalau cerita bagus, why not? Dan kita mau bikinnya juga the next level. Kapan tuh? Mengiringi kesuksesan KKN ini ada beberapa pihak di Twitter yang mungkin kayak jadi mengkritisi kayak ini KKN-nya sebenarnya skrip yang udah jadi tapi kemudian dinaikkan ke tweet duluan biar viral dulu jadi supaya rame. Itu mungkin menanggapi hal seperti itu. Kalau saya lihat gini ya, saya orangnya nggak pernah bikin gimmick yang bohong-bohong permainan. Dari saya sih, saya kira saya waktu dari tweet gila ini. Tapi menurut saya sih Simple Man juga nggak kepikir ini untuk film. Ya, kalau cara dia nulis ya itu bukan skrip film, tapi saking bagusnya dia nulis, film sesuaikan dengan thread dia. Jadi ya, YouTube thread itu tuh udah bagus, jadi kita ikutin formulanya. Biasa kan kalau baca novel apa sangat beda. Jadi saya lihat di sini nggak ada unsur itu, saya kira. Tapi akhirnya mengganggu dari Pak Manos sendiri ngasih dari pencapaian ini? Enggak, makin orang komplain makin jadi penontonnya, makin bagi saya silakan. Pak, ini kan KKN paling tertinggi penontonnya daripada film-film MD sebelumnya. Oh iya dong, penonton terlaris sepanjang masa.
Pak, ini kan 7 juta, dibilang di luar dugaan Pak Manoj. Nah, tingkat kepuasan Pak Manoj sendiri gimana nih? Saya tadi udah sampaikan juga, saya sangat puas, saya sangat bersyukur bisa jadi film terlaris. Tapi lebih dari itu, yang saya puas adalah kita bisa ngalahkan Doctor Strange dengan waktu yang sama. Itu penting banget, itu statement banget bahwa film Indonesia bisa jadi tuan rumah. Itu bagi saya mau film Indonesia jadi tuan rumah dan saya buktikan saya berani lawan dengan film asing dan kita menang. Tuh.